Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan masuk tentang materi PPKN dan IPS di subtema 2 pembelajaran yang 1-6 dan tema 1. Yang pertama, muatan PPKN. Penerapan nilai-nilai Pancasila, sila keempat dalam Pancasila. Sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambangnya banteng. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Contohnya di sini adalah saat pemilihan presiden, gubernur, bupati dan wali kota, dan sebagian contoh lainnya. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Maksudnya di sini, apabila kita tidak menemukan solusi suatu masalah, kita bisa bermusyawarah. Contohnya begini, dalam suatu keluarga, si A sebagai anak ingin pergi liburan ke kota B. Sedangkan si B ingin liburan ke kota A. Maka diambil musyawarah oleh kepala keluarga, yaitu ayah, untuk mencapai suatu kesepakatan kemana kita akan liburan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Maksudnya di sini, kita tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi kita. Kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak dan terutama negara. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Maksudnya di sini, apabila kita mempunyai pendapat tetapi tidak sesuai dengan orang lain, kita tidak bisa memaksa kehendak kita itu. Yang ketiga, mengutamakan dalam musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kembali ke poin yang kedua tadi, kalau kita ada memberikan ide, perlu dimusyawarahkan, di mana yang bisa menyangkut semua kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Setelah kita melaksanakan musyawarah tadi, apapun keputusannya harus kita terima, karena kita sudah sepakat mengambil keputusan melalui musyawarah. Yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai suatu mufakat atau mufakat. Jadi, kalau ada masalah atau pendapat yang berbeda-beda, sebaiknya kita melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama supaya tidak terjadi kesenjangan atau
atau ketidakadilan. Yang selanjutnya adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Maksud di sini kita melaksanakan musyawarah dalam menentukan hari si A, di hari ini rondanya, si B, si hari ini rondanya. Yang kedua, mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah, seperti sudah Bapak jelaskan tadi. Yang ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Ini biasa kita lakukan saat semester awal atau tahun ajaran baru sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi. Kita sering memilih ketua kelas kita melalui musyawarah dengan menulis namanya atau menunjuk dia secara tertib. Yang keempat, tidak memasangkan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Maksudnya sini kita tidak boleh harus pendapat kita diutamakan, harus disetujui, tidak bisa. Kita harus menyampaikan mufakat pendapat sesuai dengan kepentingan orang bersama. Kita masuk materi selanjutnya, penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana bunyi silanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Jadi kalau hukum kita adil, tidak ada memandang bulu si A, si B, maka keadilan sosial bagi seluruh Indonesia untuk bangsa Indonesia ini akan tercapai dan hidup menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Pengamalan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut: bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak bersifat boros, dan bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan menghasilkan karya orang lain. Atau, Bapak ulangi, dan menghargai hasil karya orang lain. Kita masuk materi yang kedua, yaitu materi IPS, atau ilmu pengetahuan sosial, tentang pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Seperti gambar di samping, itu adalah gambar sawah di mana petani sedang menanam padi. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencarian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Kita ambil contoh itu, di sana adalah suatu daerah yang tempat sawahnya dialirin air, maka cocok untuk menanam padi. Dan kalau contohnya kita hidup di tepi pantai, maka biasanya mata pencarian masyarakat sekitar adalah nelayan. Ya, perhatikan ini. Kawasan berikut terletak di negara Thailand. Menurutmu, ekonomi kegiatan apa saja yang dapat dilakukan negara tersebut? Sesuai dengan foto, itu adalah gambar hamparan sawah dan ladang hijau. Biasanya kalau ada sawah, biasanya masyarakat di sana memiliki mata pencarian sebagai petani. Dan selanjutnya, kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam sesuai dengan kondisi geografisnya. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian.
dengan komoditas utama seperti padi di sawah, kelapa sawit di kebun, tebu, kopi, kakao atau coklat, teh, karet, dan tembakau. Gambar ini, di samping ini sebelah kanan, ada seorang petani kelapa sawit. Ini biasa kita temukan di daerah Batanghari. Dan kalau ada yang ke Bahar, biasa kita temukan di samping kiri kanan jalan itu, rata-rata kebun sawit warga. Itu sesuai dengan letak geografisnya yang cocok ditanami kebun sawit atau kelapa sawit, maka mayoritas penduduk sana memiliki mata pencarian sebagai petani. Negara Brunei Darussalam terkenal sebagai negara pengekspor atau penghasil minyak terbesar di kawasan Asia Tenggara bahkan dunia. Maka tidak heran minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan terbesar Brunei Darussalam. Sedangkan negara Singapura terkenal akan jasa, perhubungan, perindustrian, dan perbankan. Perekonomian Singapura lebih maju dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Itu karena mereka bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Itu sesuai dengan letak mereka, yang dimana mereka di antara atau jadi berada di jalur perhubungan antar negara-negara Asia Tenggara. Ya, cukup sekian materi kita hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.